Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kabar kalian dan keluarga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kabar Bunda juga dan keluargaku sehat dan baik. Anak-anak hebat, tetap semangat ya, harus tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah ya. Kalian tidak boleh bermalas-malasan, harus semangat dan ceria ya. Anak-anak ya, kita belajar tematik lagi ya. Terus sebelum kita belajar, yuk kita baca doa bersama-sama ya. Anak-anak kita baca doa, angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, ya, dalam pembelajaran ini ya, nanti ya, setelah anak-anak belajar, diharapkan anak-anak dapat mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4. Ya. Terus anak-anak juga dapat membedakan panjang pendek bunyi muatan SBDP KD 32 dan 42. Dan anak-anak juga diharapkan dapat mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila, yaitu muatan PPKN KD 31 dan 41. Nah anak-anak, kita lanjutkan belajar ya. Kita akan belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 yaitu benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Anak-anak, kalian tahu apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Ya, yuk kita belajar. Benda hidup yaitu mempunyai ciri-ciri. 1, ciri-ciri benda hidup 1, memerlukan makan dan minum. Yang kedua, bernapas. Ya, jadi benda hidup itu bernapas. Yang ketiga, bergerak. Ya, bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Ya, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh besar. Ya. Sekarang contoh benda hidup apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan contoh benda hidup? Ya, pintar, betul, manusia. Ya. Nah, manusia itu benda hidup karena manusia itu 1 ya, memerlukan makan dan minum ya. Nah, yang kedua, manusia juga bernapas ya. Kalau nggak bernapas kita mati ya, berarti tidak hidup. Yang ketiga, bergerak. Kita bisa berlari, berjalan ya, melompat kemana saja kita bergerak ya. Nah, yang keempat, berkembang biak. Manusia itu berkembang biak, artinya manusia dapat mempunyai keturunan ya. Misalnya tadinya ayah dan ibu, lama-lama punya anak, beranak ya, ada semakin banyak. Itu namanya berkembang biak ya. Yang keempat apa? Tumbuh besar ya. Ya, tumbuh besar tadi ya. Jadi tadinya besar, tadinya masih bayi, lama-lama bisa merangkang ya. Terus berjalan dan tumbuh besar ya, seperti kalian sekarang sudah sekolah ya. Yang kedua yaitu hewan ya. Hewan ada 2 macam. Ada yang berkembang biak dengan beranak seperti kerbau, kambing, gajah, harimau, dan lain-lain ya. Jadi hewan itu ada yang berkembang biak dengan beranak dan
ada yang bertelur yang seperti ayam, burung, bebek, ya, dan ular. Ular juga berkembang biaknya dengan bertelur, ya. Nah, sekarang yang makhluk hidup yang ketiga atau benda hidup yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk benda hidup karena tumbuhan, ya, dia dapat tumbuh tadinya kecil, ya, dan nanti menjadi besar, ya. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh benda hidup. Nah, sekarang ciri-ciri benda tak hidup atau benda mati. Nah, ciri-ciri benda tak hidup yaitu 1, tidak memerlukan makan dan minum. Ya. Kedua, tidak bernapas. Ya, tidak bernapas. Yang ketiga, tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Yang keempat, tidak berkembang biak. Yang kelima, tidak tumbuh besar. Nah, sekarang contohnya apa? Benda-benda tak hidup itu atau benda mati. Contohnya buku, ya, meja, kursi, lemari, bupet, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Karena benda tak hidup itu tidak tumbuh atau tidak bergerak dan tidak tumbuh besar. Seperti yang Ibu sebutkan ciri-cirinya tadi, ya. Nah, misalnya meja. Meja tidak bergerak kecuali kita dorong, ya. Yang menggerakkan itu manusia, baru dia bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Begitu pula dengan benda yang lain. Jadi mereka itu bisa berpindah tempat karena ada yang menggerakkan, yaitu yang menggerakkan manusia, ya. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh benda tak hidup. Nah, anak-anak, jadi kalian sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajarnya, ya. Anak-anak, ya, kita dapat membuat lagu tentang benda-benda. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang, pendek, bunyi. Kalian bisa lihat buku pena kalian, ya, tema 7, ya, di halaman 3, ya. Pada buku kalian, ya, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus perhatikan tanda ketukan berikut, ya. Tanda segi 4 pendek itu merupakan untuk ketukan pendek. Segi 4 panjang ketukan untuk ketukan panjang, ya. Untuk itu supaya kita lebih jelas untuk mendapatkan ilmunya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, ya, yaitu tentang lagu kupu-kupu yang ada di buku kalian juga ada, ya. Nah, sekarang kita nyanyikan, ikuti video berikut. Selamat menyaksikan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, anak-anak, lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama video barusan adalah lagu tentang makhluk hidup, yaitu
kupu-kupu. Menyanyikan lagu merupakan pembelajaran SBDP, yaitu tentang bunyi panjang dan bunyi pendek pada ketukan sebuah lagu. Ya, mudah-mudahan kalian ingat ya dan paham ya tentang pembelajaran yang barusan kita pelajari. Anak-anak sekalian, sekarang apakah kalian masih ingat tentang gambar ini? Ya, tentang gambar ini adalah merupakan gambar apa? Iya, gambar kepala banteng, ya. Kepala banteng mengingatkan kita pada bunyi Pancasila, ya. Kalian sudah belajar bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya. Ada yang masih ingat kepala banteng itu merupakan simbol sila keberapa? Iya, betul, pintar. Yaitu sila keempat pada Pancasila. Siapa yang ingat bagaimana bunyi sila keempat? Hebat ya. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ya. Nah, anak-anak semua, ya. Pada simbol kepala banteng pada Pancasila terdapat latar berwarna merah. Kepala banteng digambarkan dengan warna hitam dan putih. Warna-warna tersebut memiliki makna sebagai berikut, yaitu warna merah artinya berani. Warna hitam memiliki arti keabadian. Dan warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Ya, nah anak-anak, itulah arti daripada warna-warna yang dimiliki oleh simbol kepala banteng pada Pancasila. Selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang perilaku yang sesuai dengan sila keempat pada Pancasila apa saja ya nak ya? Nah, diantaranya ya perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu misalnya 1, menghargai pendapat orang lain ya. Jadi kita tidak boleh mau menang sendiri ya. Kita dalam berdiskusi kita harus menghargai pendapat orang ya, pendapat orang lain. Yang kedua, bermusyawarah saat memiliki ketua kelompok ya. Misalnya di sekolah kita akan memilih ketua kelas ya. Nah, kita adakan suara yang terbanyak. Misalnya ketua kelasnya siapa? Ayo, siapa yang setuju dengan misalnya dengan si Alif ya, yang siapa yang setuju dengan si Danu misalnya ya. Nah, itu diambil suara terbanyak. Mana? Oh, kata teman-teman, oh saya pilih Danu, oh saya pilih Alif, oh saya pilih ini. Nah, nanti suara yang terbanyak yang mana? Nah, itulah yang menang, yang menjadi ketua kelas ya, dalam memilih ketua kelas di dalam kelas. Jadi bermusyawarah saat memilih ketua kelompok atau ketua kelas. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama dengan mufakat. Jadi kita kalau mengambil keputusan harus berdasarkan mufakat atau suara yang terbanyak ya. Ya, yang keempat, menjadi kepala keluarga ya harus bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Itulah perilaku yang sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Ya. Nah, anak-anak ya, pembelajaran tematik yang dapat Ibu sampaikan kali ini semoga kalian memahaminya ya. Dan untuk tugas kalian nanti Ibu akan berikan melalui buku Bu Vena. Anak-anak tetap semangat ya. Jaga kesehatan dan turuti pesan Bunda. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat menerima pembelajaran ini dengan baik ya.
Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Hirobil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak-anak.